Iya, ini tidak lain dan tidak bukan. Perempuan yang waktu itu spion mobilnya saya serempet ke motor. Teman-teman, gimana kalau aja kita touring lagi? Wah boleh tuh Bebep. Tapi kita mau kemana? Ke Bandung aja, ke kampungnya Raya. Jangan dong. Kalau misalkan kampung gue, yang ada gue bosen. Gimana kalau ke Garut aja? Garut juga lewat Bandung kok. Ke Garut. Boleh juga tuh. Di sana kan ada pemandian air panas, ada kebun binatang, ada kebun teh. Nggak gitu ada laut, ada pantai. Aduh teman-teman, 3 bulan lagi kan kita mau UN nih. Mendingan kita mempersiapkan diri buat UN aja. Nah, bener tuh. Mending abis UN aja. Gimana kalau kita bikin kelompok belajar aja? Jadi kita bisa belajar bareng gitu. Ah, oke cakep tuh Re. Ya, seenggaknya sih biar otaknya Ian ini nggak kosong-kosong banget. Biar nggak otaknya tuh isinya cuma duit doang. Dari dulu juga otak gua gak kosong kali. Tapi ide lo oke juga tuh, Re. Gini aja nih, nanti kita belajar barengnya di rumah kita nih ganti-gantian. Gimana? Bagus tuh idenya tuh. Oh, iyalah. Ya udah, kapan nih mulainya? Mau besok aja? Oke tuh. Oke. Yaudah, mendingan seminggu sekali aja kita ngebahas pelajaran-pelajaran UN. Karena kan selama seminggu itu kan pasti pelajarannya tuh susah-susah. Mendingan kita pecahin bareng aja. Boleh. Tapi di rumah siapa hari pertamanya? Oh, yang pastinya kalau pertama jangan di rumah gue dulu deh. Rumah gue nanti belakangan aja. Tunggu gue pindah ke rumah yang baru. Di rumah Cindy aja. Ya, tiba-tiba di rumah gue. Enggak. Gue rumah yang kedua aja gimana? Yang pertama siapa yuk? Volunteer. Kalau gitu mendingan rumah gue aja deh. Ada boleh. Tapi emang nyokap tiri lu gak bakal rese? Ya enggak lah, soalnya kan sekarang dia kayak lagi berakting baik gitu sama gue. Gue rasa dia akan tetap ngikutin kemauan gue. Ya udah bagus. Jadi fix nih ya semuanya, setuju? Semua yoi. setuju? Rumah Reva pertama ya? Oke, fix. Kita belajar di rumah Reva, mulai besok. Bagus deh, biar gue bisa ketemu sama mama tirinya Reva. Boy, sekarang kita harus gimana Boy? Kita nggak bisa diem aja. Sekarang kita jadi nggak tenang tau nggak? Boy, kalau yang gue lihat, kayaknya anak spider itu nyariin lu deh, Boy. Lu harus hati-hati, Boy. Ya, gue juga tahu. Haikal juga udah ngalamin hal yang sama. Dan sebenarnya awalnya emang gue yang salah. Gue ngejar anak spider buat minta maaf sama tukang bakso. Enggak Boy, lo bener. Lo nggak salah. Kalau gue jadi lo, gue bakal ngelakuin hal yang sama. Iya sih, Kal. Cuman gue nggak nyangka aja. Hal sepele kayak gitu sampai kayak gini. Sampai kita ada masalah sama geng mobil. Dan sebelum gue ditelepon sama Willy, gue juga sempat dikejar-kejar sama geng Spider. Dan dia emang bawa mobilnya tuh jago. Tapi alhamdulillah, gue bisa kabur dari dia. Ya bagus. Emang bagusnya menghindar aja. Masalahnya sekarang kan yang diincar ini bukan masing-masing pribadi, tapi klub anak jalanan. Teman-teman, bener kata Babe. Mulai sekarang kita harus bener-bener hati-hati. Apalagi kalau kita lagi pakai jaket alma mater kita. Dan salah satu di antara kita kalau lagi ada masalah, itu kenanya ke kita semua. Dan sekarang kita harus benar-benar hati-hati. Karena kita sekarang menghadapi 2 masalah. Yang pertama sekarang kita berhadapan dengan geng Black Cobra yang udah punya backingan baru. Dan yang kedua, kita sekarang berhadapan dengan anak mobil, anak spider. Aduh, kok jadi gini ya? Padahal kita kan ini klub motor, bukan geng motor yang ugal-ugalan, yang berandalan. Very nyebelin tau nggak? Kita kumpul cuma buat Evan, kumpul yang positif, saling berbagi gitu loh. Masih aja ada yang musuhin. Very sedih gue. Gue juga bingung, Tang. Aduh, dosa kita apa coba? Masalah terus aja datang. Eto banget nih. Padahal klub kita hidup di jalan yang benar. Apa-apa bener. Tapi kenapa begini terus ya, Wan?
Emang nggak gampang tuh. Kalau kita mau ke jalan yang bener nggak gampang. Setan selalu berusaha ngebelokin kita ke jalan yang kagak bener. Sekarang ini memang banyak yang musuhin klub anak jalanan tuh, banyak banget. Tapi Babe yakin, kalau Allah ngeridoin kita, insya Allah kita dilindungin. Yang penting sekarang, lu banyakin kegiatan positif di jalan Allah. Pasti kita dilindungin. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, sebetulnya aku berharap klub ini seperti ini. Dalam keceriaan, kebahagiaan, dan kebersamaan. Semoga aku bisa menjaga semua ini ya Allah. Amin. Kenapa ya? Kok perasaan gue nggak enak kayak gini sih? Boy udah nyampe rumah belum ya? Coba gue telepon deh. Hai Budi. Boy, Boy, kamu sekarang ada di mana? Kamu udah nyampe rumah atau belum? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu kenapa nggak ngabarin aku sih? Aku tuh khawatir banget, tau gak sih? Firasat aku nggak enak dari tadi. Bawel banget sih kamu, Rev. Belum jadi istri aja udah bawel. Ih, biarin aja. Aku kan khawatir, aku dari tadi tuh nggak jelas gitu perasaannya. Makanya aku mau dengar kabar dari kamu. Emang sekarang kamu lagi di mana? Iya, makasih ya sayangnya udah khawatir sama aku. Aku baik-baik aja kok. Cuman tadi sih aku sempat dikejar sama geng mobil. Tapi alhamdulillah, berkat doa kamu juga aku bisa kabur dari mereka. Ya Allah, berarti bener kan firasat aku? Bener kan? Aku tuh emang udah feeling, aduh. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Sekarang kamu lagi di mana? Oh ya, aku sekarang lagi di warung Mbak Beni, lagi kumpul sama teman-teman. Dan di sini mereka lagi latihan freestyle. Tapi beneran kan kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Budi. Kalau aku kenapa-kenapa, aku tuh bukan di warung Babe. Tapi di rumah sakit. Ya syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Maaf ya aku bawel. Nggak apa-apa sayang. Aku malah seneng dibawelin sama kamu. Itu tandanya kamu tuh sayang banget sama aku, care banget sama aku. Dan aku juga seneng. Ternyata kamu tuh punya ikatan batin sama aku. Ya udah deh, pokoknya lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Kalau misalnya ada yang rese atau ada yang mau gangguin kamu, mending kamu gak usah tanggepin deh, ya? Iya, Babe juga ngomong kayak gitu kok sama aku. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati di sana ya. Terus ingat, pulangnya jangan kemalaman. Nanti kalau misalnya udah nyampe rumah, harus langsung kabarin aku. Oke? Oke, Ibu. Ulah. Waduh, benang gitu spion. Lah, lecet ya, aduh. Oh iya, ini tidak lain dan tidak bukan perempuan yang waktu itu spion mobilnya saya serempet ke motor. Udah Bu, ini dia nitipin nomor HP-nya sama saya. Ih, buat kamu aja. Kan dia nitipinnya buat Ibu. Kalau gitu kamu taruh di meja kantor saya aja deh. Emangnya kenapa sih Bu? Kok Ibu nggak pengen banget ketemu sama dia? Nadia, saya kasih tahu ya. Saya nggak mau kenal sama orang yang kayak gitu.
Udah tua, sok muda, masih main motor-motoran. Kita tuh harus hati-hati sama orang kayak gitu. Coba kamu pikir. Kok bisa-bisanya dia tahu alamat saya, tahu nama saya? Orang zaman sekarang itu banyak modusnya. Pasti dia punya maksudnya, nggak benar tuh. Modus? Ya masa sih modus, Bu? Modus percintaan kali. Cinta pada pandangan pertama. Ih, ngaco deh kamu. Ya, Bu. Orangnya aja ganteng kayak gitu. Masa dia modus kejahatan, terus dia pura-pura nabrak spion ibu gitu. Terus dia ngelacak alamat. Gak mungkin deh, Bu. Coba kalau misalnya dalam 1 hari, dia itu nabrak 3 spion mobil orang. Terus berapa banyak alamat yang harus diacak-acak? Gak mungkin, Bu. Udah pasti dia itu modus percintaan. Masa sih? Ya iya dong, Bu. Aduh. Udah deh, pokoknya jangan sampai dia ketemu sama saya lagi ya. Ingat. Ingat. Iya. Bener ya, diingat. Iya, ngerti. Apa senyum-senyum? Bisa udah kerja. Edun, kenapa saya jadi penasaran kieu, euy? Harusnya teh saya pulang saja, ngapain narik balik deh ke dia? Gusti nu Agung. Masya Allah, aduh. Iya teh ngaranna cantik. Anu cantik dari wajah turun ke hati ieu mah. Pantes saja saya teh pengen ketemu pisan sama dia teh. Ternyata yang keserempet bukannya spion saja. Hati juga keserempet oge. Bedus. Nah pakai dibanting pintu nanti. Saya teh pengen kesini mau minta maaf sudah menyerempet spion ibu. Tapi kenapa dibanting? Lain ngarek ngegarong saya mah. Saya mah bukan penjahat. Muka saya juga tidak penjahat. Kenapa diusir atuh? Masih ada di depan gak ya? Nggak pulang-pulang. Nungguin rumah orang kayak Hansip aja. Aduh. Loh? Astagfirullahaladzim. Bu, kok pintunya ditutup? Itu orang nggak pulang-pulang, Nat. Ngintipin saya terus dari tadi. Itu orang sakit jiwa kali ya. Ngapain sih nungguin saya terus? Kan kalau masalah spion, saya udah bilang. Saya udah lupa. Nggak perlu diganti rugi. Nah, kemungkinannya cuma ada 2, Bu. Dia itu emang ABG tua yang jiwanya keganggu, atau hatinya dia keserempet sama hatinya ibu. Kamu kalau nggak berhenti ngomong, saya yang serempet kamu. Ayo nomor telepon. Halo papa sayang. Ada apa ini nelpon macan? Mama cantik tahu. Papa kangen sama mama, iya? Iya. Iya mama cantik, papa kangen. Sekalian mau bicarain mengenai rencana pesta anniversary pernikahan kita. Aduh, gak cocok. Gak cocok, Pak. Kok ngomongin itu terus sih, Pak? Duh, mama ini gimana sih? Ini kan pesta ulang tahun 25 tahun pernikahan kita. Pesta perak, mah. Masa mama nggak mau ngerayain sih? Iya juga sih, Pak. Gini aja, gimana kalau papa ngerayainnya, tapi papa nggak usah ngundang-undang Reva, nggak usah ngundang teman-temannya si Boy. Kayaknya itu cocok, biar kita lebih romantis, kita berdua aja. Ma, Boy itu kan pasti pengen dong teman-temannya datang ke pesta kita nanti. Mereka kan udah deket banget, dan kita juga udah kenal sama mereka semua. Lagian, kalau mama mau undang Adriana, juga boleh kok. Nggak usah. Nggak. Maksudnya nggak usah bikin acara-acara kayak gitu deh. Mama nggak suka, pokoknya nggak usah deh. Jangan-jangan bener nih. Mama ada masalah ya sama Adriana ya? Atau Mama udah nemuin sesuatu yang bikin Mama ilfil sama Adriana?
Aduh, Pak, bukan itu. Pokoknya kan, aduh udah berjuta-juta kali deh. Mama udah jelasin kan ke Papa. Kalau si Adriana itu sibuk, S-I-B-U-K, sibuk. Nah, dan sekarang Mama juga sibuk. Mama mau lanjutin kerjaan. Udah dulu ya, Papa. Dah, love you. Itu lagi ngomongnya. Seri lagi. Undang aja Adriana. Itu lagi. Gimana ya caranya supaya aku bisa bawa Adriana ke pesta? Iya. Di situ kan bisa diadu tuh. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih cocok buat Boy. Apa Adriana, apa Reva? Pengen lihat gimana reaksi tamu-tamu nanti ngebandingin Adriana sama Reva. Atau malah, iya, Mama bisa dukung Reva nanti. Aku harus undang Adriana nih. Tapi gimana dapetin nomor teleponnya ya? Halo, Pak. Halo, Boy. Wah, kamu di mana nih, Boy? Kok suaranya berisik banget? Oh iya, Pak Boy sekarang lagi di warung Mbak Be, lagi ngumpul sama teman-teman. Oh, gini, Boy. Papa boleh nggak dapetin nomor handphonenya Adriana? Buat apa, Pak? Papa mau undang dia untuk datang ke pesta anniversary pernikahan Papa Mama. Lah, Pak, buat apa ngundang Adriana sih, Pak? Kan Mama nggak mau ngundang Adriana. Justru itu, Boy. Kalau kata Mama, Adriana tuh lagi sibuk banget. Mungkin aja kalau Papa yang telepon, dia mau meluangkan waktu untuk datang. Duh, kayaknya Mama emang sengaja dia nggak mau ngundang Adriana. Mama kan lagi kesel sama Adriana. Boy, ayolah, Boy. Cuma nomor telepon aja kok. Percaya deh sama Papa. Papa cuma mau ngundang aja kok. Aduh, Pak. Kayaknya nggak usah deh ngundang Adriana, Pak. Ngapain coba ngundang Adriana? Boy, Papa tahu kamu nggak mau Adriana datang. Tapi Adriana itu harus datang supaya Reva bisa datang juga. Karena kalau Adriana nggak bisa datang, Mama nggak mau Reva itu datang juga. Ayolah, Boy. Kita kan CS, ya kan? Iya deh, Pak. Gitu dong. Sekarang lu ikutin teknik dive yang gue lakuin. Kalau lu bisa ngikutin gerakan gue nggak menang. Tapi kalau nggak bisa, lu cuci mobil gue.